memastikan perusahaan bebas dari manipulasi laba. Hal ini terbukti pada tahun 2018 P3D melakukan manipulasi laba. Lalu leakage gap-nya yaitu penelitian ini mengakur variabel corporate governance dari tingkat kesibukan organ corporate governance-nya itu sendiri, sedangkan sebelumnya banyak dari proporsi, indeks CG, dan kehadiran dalam rapat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah kesibukan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba? Yang kedua, apakah kesibukan direktur independen berpengaruh terhadap kualitas laba? Dan yang ketiga, apakah kesibukan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba? Tujuan penelitiannya untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari kesibukan komisaris independen terhadap kualitas laba. Yang kedua, pengaruh dari kesibukan direktur independen terhadap kualitas laba. Dan yang ketiga, memberikan pengaruh dari kesibukan komite audit terhadap kualitas laba. Lalu manfaat penelitiannya untuk manfaat teoritisnya yaitu diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kualitas laba perusahaan dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas laba sebuah perusahaan. Dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin menggunakan kesibukan organ corporate governance yang sebagai variabel independennya. Lalu manfaat praktisnya untuk dapat memberikan masukan bagi para investor di pasar modal tentang kesibukan organ corporate governance yang dapat mempengaruhi rendahnya kualitas laba, sehingga investor harus berhati-hati menilai organ corporate governance yang sibuk. Lalu untuk memberikan masukan bagi para pengguna laporan keuangan untuk lebih berhati-hati melihat laba perusahaan sebelum mengambil keputusan. Teorinya di sini menggunakan teori keagenan yang terdiri dari dua masalah, yaitu konflik kepentingan, yaitu perbedaan tujuan yang ingin dicapai antara agen dan prinsipal, lalu asimetri informasi, yaitu sebuah keadaan di mana prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen. Lalu variabel dependennya yaitu kualitas laba, yaitu sebuah laba yang biasa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen saat ini dan juga dapat digunakan untuk memprediksikan kinerja manajemen di masa yang depan. Lalu untuk variabel independennya yaitu corporate governance, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Organ corporate governance di penelitian ini terdiri dari 3, yaitu komisaris independen, direktur independen, dan komite audit. Berikut adalah lengkap penelitiannya dengan hipotesis pertama, yaitu tingkat kesibukan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Hipotesis yang kedua, yaitu tingkat kesibukan direktur independen berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Dan hipotesis yang ketiga, yaitu tingkat kesibukan komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Lalu populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Perusahaan sampelnya yaitu perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriterianya yaitu satu terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua tidak mengalami delisting selama tahun 2017 sampai 2019 dan yang ketiga memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk model penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. Operasionalisasi variabel. Untuk variabel Y yaitu kualitas laba diukur dengan menggunakan diproksikan dengan akrual diskresional yang dihitung dengan menggunakan model Kohari et al. Dengan rumus sebagai berikut dengan skala pengukuran rasio. Untuk variabel X1-nya yaitu tingkat kesibukan komisaris independen ini diukur dengan menggunakan jumlah kesibukan yang dimiliki oleh seorang komisaris independen terhadap jumlah komisaris independen dengan skala pengukuran rasio. Lalu X2-nya yaitu tingkat kesibukan direktur independen yang diukur dengan menggunakan jumlah kesibukan yang dimiliki oleh seorang direktur independen terhadap jumlah direktur independen dengan skala pengukuran rasio. Untuk X3-nya yaitu tingkat kesibukan komite audit ini diukur dengan menggunakan jumlah kesibukan yang dimiliki oleh seorang komite
terhadap jumlah komite audit dengan skala pengukuran rasio. Lalu ada variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan logaritma natural total aset perusahaan dengan skala pengukuran rasio. Hasil penelitiannya menunjukkan tertera pada tabel berikut dengan nilai N jumlah observasinya sebanyak 348 perusahaan, R-square-nya sebesar 1,11% dan probabilitas F-stat-nya sebesar 0,0101. Untuk di keterangan tabelnya yaitu Puskom itu adalah tingkat kesibukan komisaris independen, Pusdir itu adalah tingkat kesibukan direktur independen, Puskomdit itu adalah tingkat kesibukan komite audit, dan size-nya itu adalah ukuran perusahaan. Lalu kesimpulan dari jurnal penelitian ini adalah yang pertama, kesibukan komisaris independennya berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Yang kedua, kesibukan direktur independennya tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Dan yang ketiga, kesibukan komite auditnya berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba. Untuk sarannya yaitu untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa menambahkan variabel seperti reputasi KAP, kesibukan organ yang lain misalnya kayak manajer, sekretaris perusahaan, dan mungkin bisa menambah sampel penelitian. Mungkin ini kan penelitian menggunakan perusahaan manufaktur, mungkin bisa sektor yang lain, dan mencoba mengubah pengukuran kualitas laba agar bisa diperbandingkan hasilnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Cynthia. Luar biasa ya. Artikelnya, penelitiannya. Terima kasih sudah sharing kepada kami. Bapak, Ibu, atau hadirin yang ada di sini, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi, atau ada tanggapan dulu sebelum saya nanti memberikan komentar. Oh iya, silakan. Supaya kita singkat waktu biar cepat gitu ya. Oke, iya. Mbak Cynthia, saya bisa dijelaskan lebih lanjut tentang melihat atau mengukur jumlah kesibukan itu seperti apa ya? Betul. Oh, ya. Terima kasih. Misalnya, ya terima kasih Ibu. Untuk misalnya komisaris, saya misalkan komisaris saja ya Bu. Untuk misalnya di dalam komisaris itu dalam sebuah perusahaan ada 3 komisaris independen. Yang pertama, komisaris independen yang pertama memiliki 2 kesibukan. Komisaris yang kedua memiliki 2 kesibukan dan komisaris yang ketiga memiliki 3 kesibukan. Berarti total semua kesibukannya itu ada 7. Dibagi jumlah komisaris dalam sebuah perusahaan itu yaitu 3. Dihitungnya seperti itu, Bu. Untuk kesibukannya itu. Iya. Maksudnya melihat kesibukan itu dari mana? Oh, ya. Yang 2 tadi misalnya contoh, ini 2 tingkat kesibukan. Itu lihatnya dari mana ya? Oh, untuk kesibukannya misalnya komisaris independennya juga menjadi komisaris di perusahaan yang lain, Bu. Jadi misalnya perusahaan A jadi komisaris independen perusahaan A, jadi komisaris perusahaan lain yang mungkin bukan independen atau non-independen. Itu berarti kan sibuk, Bu. Lihatnya dari mana ya? Iya. Annual report? Iya, annual report, Bu. Itu kelihatan. Misalnya dia menjabat di beberapa tempat seperti itu, kelihatan nggak? Iya, betul Ibu, kelihatan. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Wijaya. Yang lain ada? Kalau tidak ada, oke saya ini ya. Jadi
memang betul ya Bu Wijaya, kalau sepintas dari judulnya kita sudah tahu ya, yang diangkat main contribution-nya adalah kesibukan organ corporate governance yang independen, yaitu Dewan Komisaris ya. Nah, namun tadi betul yang dipertanyakan oleh Bu Wijaya, apakah Mbak Cynthia bisa membedakan ya peran Dewan Komisaris yang saat itu ya ketika disebutkan gitu ya di annual report, dia memang masih sebagai menjadi berperan juga selain di perusahaan tersebut atau di perusahaan lain, itu apakah memang masih berlangsung atau bagaimana membedakan dia pernah menjadi gitu loh. Itu gimana? Itu menjadi concern ke Mbak Cynthia nggak? Iya, Ibu. Saya melihat annual report kan saya penelitiannya dari 2017 sampai 2019. Saya melihat satu persatu annual report di tahun itu kan ada tulisan untuk di komisarisnya di perusahaan yang independen itu siapa aja. Dan di profil komisarisnya tersebut di situ ada kesibukan untuk komisaris lain, untuk misalnya menjadi komisaris di PTA, direktur di PTB, seperti itu ada Bu di annual report-nya. Berarti sudah benar yakin ya bahwa itu terjadi pada saat itu ya, tidak dia betul, pengalaman Ibu saja gitu. Ada ya, semua memberikan itu, memberikan data CV di annual report-nya. Ada CV-nya? Ada Ibu. Oh, semua yang sampel ini berapa sampel Mbak ini tadi? 348 perusahaan. 348 perusahaan menyebutkan di kurikulum vitae lengkap ya? Iya, betul Ibu. Terus kalau saya lihat, kalau saya tanya secara umum perusahaan di Indonesia yang menjadi sampel itu Dewan Komisarisnya sibuk nggak Mbak kalau gitu? Sibuk Ibu. Rata-rata berapa? Dia mendua berapa company itu? Rata-rata 2 atau 3 gitu Ibu. 2 atau 3? Iya. Dan ini memang dijadikan